Halo teman-teman, berikut adalah hasil riset kelompok kami mengenai tanggung jawab penegakan etika Pancasila yang disusun oleh Vincentius Dias Tito dan Hilal Nazari. Apa itu etika? Etika atau etikos atau dalam bahasa Yunani kuno mengandung arti timbul dari kebiasaan. Etika juga prinsip yang dapat mempengaruhi orang dalam membuat keputusan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik buruk pada nilai-nilai Pancasila. Hal itu dilihat baik dari tidak bertentangnya dengan nilai Pancasila dan juga sesuai dengan isi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sedangkan untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya dapat terjadi bila ada ketaatan dan kemauan dari masing-masing individu. Nilai-nilai Pancasila berbentuk objektif. Yang pertama, rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak. Yang kedua, tertulis jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang ketiga, inti nilai Pancasila tetap ada sepanjang waktu di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berbentuk subjektif. Yang pertama, karena keberadaan Pancasila dan nilai-nilainya melekat dan bergantung pada bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai Pancasila adalah pandangan hidup sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kebaikan, keadilan, kebenaran, kebijaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, nilai Pancasila memiliki nilai-nilai religius atau rohani seperti kebaikan, kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, dan lainnya yang berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia karena hal tersebut merupakan hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk 1. Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila. Sila pertama, negara yang didirikan adalah perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan dapat diartikan sebagai hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Sila yang ketiga, persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Untuk sila yang keempat, bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, untuk setiap rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Studi kasus. Sila pertama, banyak oknum yang kurang bertanggung jawab dan menyalahgunakan sila pertama, seperti perusakan tempat ibadah, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Tidak ada sikap toleransi. Kita ambil contoh kasus seperti bom di Bali. Dan untuk sila yang kedua, penyimpangan pada sila kedua yaitu memperkerjakan anak di bawah umur, ketidakadilan dalam bidang ekonomi, perbudakan. Contoh kasusnya pembulian. Untuk sila yang ketiga, menjadi provokator suku tertentu, perang antar suku, menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lain, merupakan penyimpangan sila ketiga. Contoh kasusnya, pembubaran HTI dilandasi atas ideologi yang mereka bawa. Pendirian negara syariah dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sila keempat, melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, agama, dan lain-lain. Ketidakadilan bagi masyarakat, pelanggaran hak asasi manusia. Contoh kasusnya, kemiskinan yang marak di Indonesia. Banyaknya anak usia sekolah yang harus berhenti sekolah karena tidak mampu membayar. Pelayanan kesehatan bagi warga yang masih kurang mampu belum dirasakan. Dan yang terakhir, sila kelima, perilaku tidak adil karena kondisi tertentu. Kurangnya akan kesadaran pemerintah dalam dunia pendidikan. Semakin minim fasilitas dan pelayanan kesehatan. Contoh kasus, maraknya korupsi di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.